klien pagi ini bisa kita bilang cerdas. Kenapa kok cerdas? Karena beliau mengambil paket yes no dulu yang harganya murah 20.000. Setelah dengan paket itu dinyatakan betul memang ini berkhodam, ya, maka diperjelas dan diperdalam lagi informasinya dengan paket eksklusif yang 200.000. Dari sana Anda akan tahu bagaimana sih sebetulnya sisi esoteris dari benda yang Anda miliki ini, meliputi bagaimana kandungan energinya, bagaimana kandungan khodamnya, keterangan khodamnya, ada usia, asal, jenis kelamin, level power, tuah, ada tidaknya dampak negatif, perawatannya, bagaimana kedekatannya dengan Anda, dan sebagainya. Itu semua diungkap secara rinci dalam paket eksklusif. Makanya, kalau kemudian ada orang bilang, "Mbah, saya nggak paham apa bedanya mengandung tuah dan mengandung khodam." Yang mengandung tuah belum tentu mengandung khodam. Tapi kalau sudah ada khodamnya, pasti mengandung tuah. Loh, kok bisa seperti itu? Silahkan ambil paket eksklusif untuk memperdalam penjelasannya. Halo para lovers and haters dimanapun Anda berada, baik yang ada di alam nyata maupun alam gaib, apa kabarnya? Salam cerdas bersupranatural. Berjumpa kembali dengan Mbah Wira, Guru Besar Padepokan Sengkelat, Rajanya Azimat. Hari ini, hari Rabu 26 Juni 2024 jam 7.30 pagi, kita sedang melayani klien nomor 1765. Beliau menerawangkan sebuah batu, yang mana batu ini Mbah Wira terus terang tidak tahu belinya di mana, harganya berapa, atau praktisi yang meritual siapa. Terus terang Mbah Wira tidak tahu. Oleh karenanya akan Mbah Wira terawang secara objektif, betul-betul tanpa pamrih, tanpa tendensi, akibat kenal dengan siapa pembuatnya. Nah, Bapak Ibu semua, batu ini Mbah Wira periksa dengan beberapa metode. Yang pertama yaitu metode vibrasi energi dulu. Dengan metode ini kita bisa tahu, bisa membedakan, bisa memilah mana benda yang mengandung tuah dan mana benda yang tidak mengandung tuah. Energi sendiri ada beberapa macam. Yang pertama yaitu energi alam, yaitu energi yang berasal dari alam. Energi alam ini bisa masuk ke dalam suatu benda dengan dua cara. Bisa masuk sendiri secara otomatis, atau yang kedua, masuknya itu disengaja atau dimasukkan oleh manusia dengan beragam ilmu, misalnya Aji Coroko Sungsang, ilmu Sangkan Paraning Dumadi, mantra semar, dan lain sebagainya. Kalau suatu benda itu mengandung energi alam yang alami, tidak diolah oleh manusia, tidak ada campur tangan manusia, maka kita menyebutnya dengan mustika. Contohnya mustika lipan, mustika merah delima, mustika kulit buntat, jenglot, ya, rantai babi, dan lain sebagainya. Sementara kalau benda itu terisi energi alam dengan olah campur tangan manusia, maka kita menyebutnya dengan azimat. Bagus mana Mbah azimat dengan mustika? Ya, semuanya bagus, bergantung siapa yang meritual dan seberapa kuat kandungan esoteris yang ada di dalamnya. Nah, untuk benda dari klien nomor 1765 ini tidak mengandung energi alam, ya. Kemudian yang kedua yaitu energi dari manusia atau energi dari praktisi yang meritual. Yang namanya praktisi supranatural itu punya beragam cara, ya, untuk memasukkan energi dirinya ke dalam suatu benda dalam rangka merubah karakter benda itu dari yang sebelumnya tidak bertuah menjadi bertuah. Misalnya dengan teknik blessing atau dengan teknik prana dan lain sebagainya. Nah, untuk benda dari klien nomor 1765 ini tidak mengandung energi manusia. Yang ketiga yaitu energi dari entitas astral yang kita sebut dengan khodam. Khodam adalah jin yang sudah ditundukkan dan diikat perjanjian agar patuh loyal mau membantu manusia. Khodam adalah sarana. Contoh, khodam proteksi keselamatan. Bukan berarti kemudian keselamatan kita bergantung pada dia, enggak. Khodam itu ibaratnya, kalau proteksi keselamatan, contohnya kita pakai helm. Kita berkendara, kita pakai helm. Helm itu wasilah keselamatan diri. Atau kalau kita naik mobil, kita pakai sabuk pengaman dan mobilnya dilengkapi dengan airbag. Airbag adalah wasilah keselamatan diri, yang kalau ada kecelakaan di jalan itu bisa membantu menyelamatkan kita dari kecelakaan, dari cedera, dari luka-luka. Jadi bukan kemudian kalau kita punya khodam, wah keselamatan itu ada di tangan Tuhan. Khodam itu enggak bisa menyelamatkan Anda. Mohon maaf, nanti saya lanjut dulu, saya sedang ada tamu. Ya, mohon maaf. Jadi sebagaimana yang disampaikan oleh komentator kita ini ya kurang pas. Ya, contohnya nih, semua atas apa yang akan terjadi kita serahkan kepada Sang Pencipta. Itu kalau dalam Islam kita sebut dengan tawakal. Nah, tawakal itu letaknya ada setelah ikhtiar gitu loh. Jadi ikhtiar dulu baru tawakal. Contoh, Anda mau balapan motor.
di sirkuit Catalunya misalnya. Ya jangan naik motor Mio, kemudian naik motor Mio pasrah Allah, kalau waktunya menang ya memang pasti menang. Tuhan akan membuat menang, ya pasti kalah Pak. Kalau caranya gitu ya naiknya ya Ducati. Kemudian latihan balapan supaya nanti kalau udah balapan di sirkuit sudah terbiasa gitu loh. Kemudian setelah latihan balapan pakai safety, contohnya pakai helm, pakai jaket, pakai pelindung kaki, pakai pelindung siku. Tabrakan naik motor, tabrakan ya keselamatan ada di tangan Tuhan, hidup matinya manusia ada di tangan Tuhan. Ya keliru juga itu kan tabrakan mati beneran. Ya jadi ya pakai helm yang baik, pakai pelindung yang baik kan gitu. Itu namanya ikhtiar. Kodam pun demikian. Kodam itu sarana ikhtiar. Misal Anda berdagang, dagangan Anda sepi. Ikhtiarnya pakai kodam penglaris dagangan. Nah kalau usaha nyata seperti apa Mbak kalau pengen laris? Buat brosur, buat pamflet, buat sosial media, bikin katalog produk yang bagus, harga yang menarik, pelayanan yang baik. Itu usaha nyata. Nah, usaha batiniahnya pakai kodam penglaris dagangan. Proteksi, sarana keselamatan dan jaga diri. Ikhtiar nyatanya gimana? Ya kalau berkendara pakai safety, kemudian pakai kodam tipe proteksi. Itu nanti kalau misalnya ada kecelakaan, kita terhindar. Entah gimana ceritanya, apa tiba-tiba berhenti lalu ada crash misalnya. Ketika ada jembatan rusak misalnya, kita dibelokkan ke jalan yang lain. Seperti itu contohnya. Pengasihan, sarana pengasihan contohnya kalau usaha nyata pakai skincare, pakai make up, pakai baju yang bagus, pakai jam tangan yang branded, pakai sepatu yang branded, pakai kemeja yang rapi. Itu usaha nyata dalam hal pengasihan. Kemudian kalau dalam kodam perewangan ya ada tipe-tipe pengasihan membuat kita lebih menarik. Jadi semua itu berjalan beriringan. Ketika usahanya itu udah jalan, ikhtiar batiniah dengan menggunakan magic dan kodam udah jalan, baru doa kepada Tuhan. Itu tawakalnya ada di situ, ada di doa itu. Gitu loh ya. Jadi semua adalah sarana ikhtiar. Kita kembali ke klien nomor 1765. Kita lanjut. Dalam benda milik klien nomor 1765, Mbak Wira menangkap ada sosok kodamnya. Energi yang dimiliki atau karakter energi yang dimiliki ya, yaitu kuat menolak. Hal ini menjadi tanda bahwa kodam tersebut punya tuah utama dalam hal kewibawaan ya, kemudian proteksi dan keselamatan jaga diri. Namun ketika Mbak Wira melihat warna aura dari si kodam, itu punya tuah untuk kejayaan karir dan jabatan ya. Nah, bagaimana keterangan lengkapnya yang lebih rinci? Maka akan kita lihat dengan metode visualisasi. Dengan metode visualisasi, kita berusaha menangkap tanda-tanda visual yang kita peroleh dari suatu benda bertuah. Nah, dari penangkapan visual ini, Mbak Wira mendapatkan sosok laki-laki tua memakai baju coklat. Coklat di sini bermakna dia memiliki tuah untuk kejayaan karir yang bagus ya. Jadi kalau kita rangkum dari awal, ini jenis kelaminnya laki-laki ya, sosoknya adalah laki-laki tua. Dia memakai baju coklat. Kemudian ini jenisnya adalah jin daratan ya, jadi jin yang tinggal di darat. Kemudian dia adalah white entitas, aman tanpa dampak negatif. Usia kodam kira-kira adalah 2800 tahun. Ini kalau dalam standar Mbak Wira sudah tua. Ya, standar Mbak Wira itu ukurannya adalah 3000. Jadi kalau udah 2800, maka dia juga udah tua. Dengan level power sekitar 88. Ya, jadi ya sudah kuat. Kalau udah di atas 90, maka kita sebut dengan istimewa. Di atas 95 kita sebut dengan langka. Ini 88. Nah, tuah utama kita lihat kalau dari karakter energinya, dia ada di kewibawaan, kemudian proteksi ya, wasilah keselamatan dan jaga diri, serta ada tuah untuk kejayaan karir. Kejayaan karir itu bermakna Anda dalam memikat ya, hati pendukung Anda, bawahan Anda, atasan Anda, siapapun yang mendukung Anda itu menggunakan kewibawaan. Kewibawaan itu mirip dengan ASEAN, cuman jalan yang ditempuh berbeda, membuat Anda lebih jantan, dewasa dan maco sehingga layak untuk memegang suatu jabatan. Proteksi itu sangat penting untuk mempertahankan kejabatan ya. Kenapa? Karena dengan proteksi yang baik, maka Anda bisa terhindar dari kompetitor-kompetitor politik Anda, dari pesaing-pesaing politik Anda, sehingga jabatan atau karir itu tetap berada di diri Anda. Kemudian, tuah kejayaan karir juga membuat Anda lebih bijak, lebih wise, ya, sehingga dalam menghadapi suatu masalah dan memutuskan suatu solusi, Anda bisa mengambil keputusan lebih tepat. Itu dengan bantuan kodam kewibawaan kejayaan karir ya. Nah, kemudian tuah dari benda ini itu sudah aktif kalau menurut Mbak Wira, jadi siap pakai. Walaupun Mbak Wira merasakan kedekatannya agak kurang ya, tapi ini sudah aktif dan siap digunakan. Untuk dampak negatifnya tidak ada, jadi ini betul-betul aman. Kemudian kalau untuk perawatan,
Mbak Wira merekomendasikan menggunakan dupa gaharu herbal cap Raja Omya. Kemarin ada yang berkomentar, "Bah, dupanya biasa aja, nggak wangi." Jawabannya betul, karena ini adalah herbal. Herbal itu ya, gula herbal, pasti nggak manis. Beda dengan gula kimia atau sari manis ya. Kemudian pewangi herbal, lavender misalnya, pasti nggak begitu wangi. Beda dengan senyawa aromatik yang terbuat dari kimia, aroma lavender pasti lebih wangi. Aroma melati herbal pasti nggak wangi. Tapi kalau yang melati sintetis dari bahan kimia pasti wangi sekali gitu loh. Jadi kata-kata herbal di sini menandakan bahwa memang dia tanpa campuran bahan kimia apapun, tanpa pengawet, tanpa pewangi, sehingga secara aroma memang soft atau lembut. Ketika dibakar aromanya lembut, sehingga tidak pedih di mata, tidak sesak di dada. Kalau pakai pewangi itu perih di mata. Ya, karena ada senyawa kimia yang dibakar itu akhirnya membuat di dada itu sesak, panas, di mata itu perih. Nah ini Mbak Wira nggak pakai hal kayak gitu, sehingga memang dupa Mbak Wira nggak awet panjang. Makanya sekali produksi itu dikit-dikit aja, habis buat lagi, karena tanpa pengawet nggak bisa diproduksi dalam jumlah banyak untuk jangka waktu yang lama. Ya. Jadi kalau Anda mencari yang aromanya kuat, pakailah yang ada parfumnya. Kalau Mbak Wira herbal nggak pakai parfum, jadi betul-betul aromanya itu berasal dari serbuk kayu gaharu ya, yang Mbak Wira mix di situ antara 3 macam gaharu sehingga menimbulkan aroma yang seimbang. Mbak Wira nggak bilang wangi, enggak. Mbak Wira bilangnya seimbang. Ini sedang ada promo ya, diskon 30% di Shopee, nanti linknya ada di kolom deskripsi. Baik, itu yang bisa Mbak Wira sampaikan atas benda dari klan nomor 1765, silakan. Kalau ada yang belum jelas atau ada yang kelewat belum saya sampaikan, boleh ditanyakan. Terima kasih, selamat pagi, semoga bermanfaat. Ada pertanyaan, "Bah, kodam masuk di batu itu atas isian praktisi atau bagaimana? Mohon maaf kurang jelas." Jadi saya tidak bisa membedakan mana kodam yang masuk atas dasar isian praktisi atau masuk-masuk sendiri. Ya, yang jelas, andai kata dia diisi praktisi, berarti kodam ini, kodam dalam batu milik klien nomor 1765, ini sudah ditundukkan dan diikat dengan perjanjian. Namun, andai kata kok bukan diisi oleh praktisi, maka dia dengan sukarela mengikuti si pemilik batu ini. Jadi dulu saya pikir kodam itu kalau masuk ke benda pasti hasil ritual. Ternyata sekarang seiring dengan berjalannya waktu terbukti bahwa tidak semua kodam itu yang ada dalam benda adalah hasil isian. Bisa juga masuk dengan sukarela secara sendirinya untuk membantu manusia yang menjadi pemilik dari batu itu. Ini berdasarkan pengalaman. Jadi ada ralat ya dari informasi yang saya sampaikan di tahun-tahun sebelumnya, karena seiring dengan berjalannya waktu ternyata wawasan dan pengalaman itu juga makin bertambah. Nah, kemudian untuk perawatan selain pakai dupa, apa bisa pakai minyak jenis apa? Kalau pakai minyak kok saya kurang paham. Namun kalau pakai dupa saya paham gitu loh. Kenapa kok demikian? Karena saya jualan dupa. Kenapa kok saya jualan dupa? Karena dupa itu adalah sebagian besar bisa diterima oleh entitas astral. Kalau minyak ada jenis-jenis entitas astral yang menolak minyak. Kenapa? Karena minyak yang dijual dengan harga murah di pasaran, contoh minyak gaharu yang harganya per mili 15.000, itu rata-rata bahan kimia. Jadi senyawa aromatik yang dipakai, oleh karenanya seringkali kodam mereject. Beda dengan dupa. Kalau dupa itu kan serbuk gaharu yang dipakai. Ya, sehingga hampir semua entitas astral itu menerima. Ya, mau menerima si dupa itu. Itulah kenapa Mbak Wira memilih dupa sebagai perawatan, karena keasliannya itu mudah dipastikan, beda dengan minyak. Apabila Bapak Ibu itu hanya penasaran, ingin bertanya apakah benda yang dimiliki itu berkodam atau tidak, maka Bapak Ibu bisa memanfaatkan paket iya tidak. Paket iya tidak itu murah, hanya 20.000 per pertanyaan. Bebas tanya apapun selama jawabannya ya atau tidak. Contoh, "Mbah, apakah benda ini berkodam?" Maka kalau ya jawabannya ya berkodam. Kalau tidak maka jawabannya tidak berkodam. Kalau udah jelas-jelas berkodam, maka Bapak Ibu bisa melanjutkan. Apakah mau ambil paket hemat yang 100.000, apakah mau ambil paket eksklusif yang 200.000. Hal ini yang Mbah Wira keluarkan, program ini Mbah Wira keluarkan dalam rangka menjawab kegelisahan Bapak Ibu semua. Karena ada saja klien-klien itu yang grundel, yang mengeluh ya ketika Mbah bayar mahal-mahal 200.000 ternyata bendanya kosong ya. Maka dari itu Mbah Wira keluarkan paket hemat, paket iya tidak gitu ya,
dengan harga 20.000 saja. Jadi win-win solution. Anda sebagai orang yang punya Azimat terbantu. Dengan cara apa? Nggak usah keluarkan 200.000, cukup keluarkan 20.000, Anda akan tahu apakah benda yang dimiliki berkodam atau tidak, sehingga bisa memutuskan apakah mau lanjut ke paket hemat, apakah mau lanjut ke paket eksklusif. Sedangkan bagi Mbak Wira sendiri juga nggak merasa direndahkan, nggak merasa diremehkan. Kenapa? Untuk menjawab sebuah benda itu berkodam atau tidak kan pengecekannya panjang. Sehingga kalau dibayar 20.000 ya sudah cukup lah. Gitu ya. Karena apa? Karena parkir aja bayar 2.000. Mobil itu parkirnya bayar 5.000. Masa Mbak Wira ngecek Azimat itu gratisan gitu. Mbak ini ada kodamnya apa enggak Mbak? Kalau ada kodamnya saya mau transfer Mbak untuk terawat selanjutnya, ya nggak bisa. Bayar dulu baru kemudian Mbak Wira cek. Kenapa? Karena udah banyak ya orang-orang yang setelah dijawab, oh iya ini berkodam, kabur nggak lanjut ke paket berikutnya, atau oh iya ini kosong tidak berkodam, oh ya udah Mbak kalau kosong saya nggak jadi terawan gitu. Itu banyak, sehingga Mbak Wira mengeluarkan solusi win-win solution. Mbak Wira menang, Anda juga menang. Anda menang, Mbak Wira juga tidak kalah. Gitu Bapak Ibu ya.